Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa saja yang didapat dan penghasilan seorang wali kota di Indonesia? Bukan hanya soal gaji pokok, ada banyak komponen yang sering luput dari sorotan publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Kepres 68 Tahun 2001, penghasilan wali kota dan wakil wali kota meliputi gaji pokok, tunjangan, serta fasilitas lain yang ditetapkan secara nasional dan berlaku merata di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, seorang wali kota di kota B menerima gaji pokok sebesar Rp2.100.000 setiap bulan serta tunjangan jabatan Rp3.780.000. Di luar itu, ia juga mendapat fasilitas rumah dan kendaraan dinas, lengkap dengan biaya pemeliharaan yang semuanya ditanggung pemerintah daerah. Sebagian orang mungkin berkata, bukankah jabatan wali kota sangat bergengsi sehingga gajinya pasti besar? Namun, faktanya gaji pokoknya relatif kecil dan jauh dari bayangan masyarakat, sehingga banyak perdebatan soal relevansi dan transparansi penghasilan kepala daerah. Kedepan, penting bagi kita untuk mengawasi akuntabilitas semua komponen penghasilan wali kota, agar tidak hanya transparan di atas kertas, tapi juga benar-benar berpihak pada pelayanan publik yang optimal. Apakah Anda tahu selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, fasilitas seperti rumah jabatan dan kendaraan dinas juga menjadi bagian penting dari penghasilan seorang kepala daerah? Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan seluruh wali kota dan wakil wali kota mendapatkan rumah jabatan beserta biaya pemeliharaan serta kendaraan dinas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ambil contoh di Kota B, rumah jabatan lengkap dengan perlengkapan dan perawatan disediakan pemerintah. Bahkan biaya untuk pembelian inventaris sampai kebutuhan harian rumah tangga juga di-cover, membuat pengeluaran pribadi pejabat sangat minim. Tentu ada yang mempertanyakan, bukankah fasilitas seperti ini rentan disalahgunakan? Kekhawatiran tersebut masuk akal karena pengelolaan fasilitas tanpa pengawasan bisa memicu inefisiensi bahkan penyalahgunaan anggaran. Namun, jika fasilitas dikelola secara transparan dan sesuai kebutuhan, mereka bisa menjadi instrumen penting untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab kepala daerah tanpa membebani APBD secara berlebihan. Bagaimana mungkin seorang wali kota bisa memiliki penghasilan jauh di atas gaji pokoknya? Inilah peran utama biaya penunjang operasional (BPO) yang seringkali menjadi sumber pendapatan terbesar. Berdasarkan aturan, besaran BPO ditentukan oleh persentase pendapatan asli daerah (EAD) dengan batasan minimum dan maksimum sesuai klasifikasi PET masing-masing kota. Di kota besar, BPO per tahun bisa mencapai ratusan juta rupiah. Misalnya, di kota A dengan PAD 100 miliar, BPO untuk wali kota berkisar antara 400 juta per tahun atau sekitar 33 juta per bulan. Angka ini jauh melampaui gaji pokok dan tunjangan jabatan yang hanya sekitar 5,6 juta per bulan. Sebagian kalangan mungkin berpendapat BPO adalah celah untuk memperkaya diri secara legal. Namun, penggunaan BPO diawasi ketat dan diperuntukkan untuk kegiatan operasional serta koordinasi tugas publik, sehingga potensi penyalahgunaan tetap bisa diminimalisir dengan mekanisme pengawasan yang tegas. Dengan pengelolaan BPO yang bijak dan transparan, kepala daerah bisa lebih fokus pada pembangunan kota tanpa harus terbebani kekurangan anggaran operasional pribadi. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana memastikan semua komponen penghasilan kepala daerah benar-benar transparan dan akuntabel di mata publik? Menurut survei ICW tahun 2022, hanya 54% kota di Indonesia yang secara rutin melaporkan rincian penggunaan BPO dan fasilitas jabatan secara terbuka ke masyarakat. Kasus di Kota C menggambarkan tantangan nyata. Setelah audit, ditemukan penggunaan fasilitas rumah jabatan dan BPO yang tidak sesuai aturan,
sehingga memicu kritik tajam terhadap pejabat terkait. Sebagian pihak mungkin berpikir, selama pengeluaran sudah dianggarkan, untuk apa dipersoalkan? Namun, tanpa transparansi, kepercayaan publik mudah luntur dan potensi penyimpangan makin besar. Melihat ke depan, keterbukaan informasi dan audit berkala dapat menjadi kunci untuk memperbaiki sistem remunerasi, sehingga penghasilan kepala daerah benar-benar sejalan dengan prinsip good governance.